Kenapa Wahabi bukan Ahlus Sunnah? Wahabi tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah karena beberapa faktor. Pertama, sebagaimana sudah maklum bahwa aspek paling pokok dalam agama adalah akidah. Adapun ibadah, muamalah, suluk dan akhlak, semua itu dibangun di atas pondasi akidah. Bagaimanapun seseorang melakukan ibadah dan amaliyah, apabila akidahnya belum sesuai dengan Islam, maka semua itu akan sia-sia dan tak memiliki nilai apa-apa. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah konsep yang paling dasar adalah akidah, yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Memang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah representasi dari kesempurnaan Islam yang mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Akan tetapi dari ketiganya, akidah adalah bangunan agama yang paling pokok, sehingga ulama mengatakan jika dimutlakkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Sedangkan kelompok Wahabi secara akidah tidak sesuai dengan rumusan Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah. Bahkan mereka Wahabi menganggap akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan akidah mayoritas umat Islam sebagai akidah yang sesat. Dalam akidah, para Wahabi menggunakan konsep akidah Trinitas, yaitu membagi akidah tauhid menjadi tiga: tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang dengan itu mereka mensyirikkan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melakukan tawasul dan tabarruk, sebagaimana telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab khusus. Nah, karena akidahnya kaum Wahabi bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah, walaupun dalam amaliyah senantiasa menampilkan amalan-amalan yang mereka klaim dan mereka anggap paling sesuai dengan sunnah, seperti berjenggot, memakai gamis, memakai celana cingkrang, tidak isbal, hanya melakukan amaliyah-amaliyah yang terdapat di dalam hadis-hadis sahih karangan ulama mereka, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, semua itu adalah aspek ibadah dan amaliyah saja. Katakanlah semua amaliyah itu memang paling sesuai dengan sunnah. Akan tetapi, jika akidah dari para pelakunya belum sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka tetap tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah. Gambarannya misalnya, orang Kristen yang rajin melakukan ibadah-ibadah dalam Islam seperti sholat dan puasa. Akan tetapi selama akidahnya tetap Kristen, maka selamanya orang itu tidak bisa disebut Muslim. Memang selama ini yang dijadikan andalan oleh kaum Wahabi dalam mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah adalah karena mereka senantiasa menampilkan amaliyah-amaliyah yang mereka anggap dan mereka klaim sebagai amaliyah paling sesuai sunnah, dan senantiasa menghindari amaliyah-amaliyah yang mereka anggap tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Nabi. Dari situ mereka dengan sangat percaya diri mengaku sebagai kelompok Ahlus Sunnah. Padahal seperti analogi orang Kristen yang rajin sholat dan puasa tadi, orang Wahabi itu tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah selagi akidahnya belum sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk memahami hal ini agar tidak mudah tertipu dengan penampilan Wahabi yang tampak sangat menjaga terhadap sunnah. Kedua, alasan kenapa Wahabi tidak bisa disebut Ahlus Sunnah karena pada hakikatnya mereka adalah perusak sunnah. Jadi bukan pemelihara sunnah sebagaimana mereka klaim selama ini. Perusakan terhadap sunnah yang dilakukan oleh Wahabi mencakup metodologi keilmuan dan pengamalannya sekaligus.
Mereka menganggap hadis dhaif tidak boleh digunakan sama sekali. Lalu hadis dhaif mereka buang dan mereka sejajarkan dengan hadis palsu. Padahal ulama ahli hadis sejak zaman yang paling awal tidak ada yang melakukan tindakan pelecehan terhadap hadis seperti itu. Mereka semua menghormati hadis dhaif sebagai hadis Nabi dan mereka berlomba-lomba mengamalkannya. Dari sini tampak jelas jika Wahabi sebenarnya telah merusak metodologi keilmuan hadis, dan dari sini rusak pula pengamalan terhadap hadis Nabi. Jadi bagaimana bisa kelompok yang telah merusak sunnah diberi nama Ahlus Sunnah? Bahkan kelompok Wahabi terbukti mengabaikan petunjuk sunnah ketika petunjuk sunnah bertentangan dengan fatwa-fatwa dari panutan mereka seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menampik sholat tarawih 20 rakaat atau adzan 2 kali yang dilakukan pada zaman sahabat misalnya. Padahal tak ada yang lebih paham tentang sunnah melebihi para sahabat. Mereka menampik praktik tawasul, tabarruk dan semacamnya. Padahal petunjuknya dari sunnah sangat melimpah, plus pengamalan dari para ulama salaf yang soleh sejak zaman sahabat. Hanya karena para panutan Wahabi berfatwa sebaliknya. Ketiga, bahwa faktanya Wahabi hanya mengklaim diri mereka sebagai Ahlus Sunnah dan tidak berani mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Wahabi adalah kelompok minoritas yang telah keluar dari jamaah umat Islam. Itulah sebabnya mereka sangat getol melakukan pentakwilan terhadap kata al-jamaah yang banyak disebutkan dalam hadis sebagai kelompok yang selamat. Padahal sebagaimana telah kita uraikan pada tulisan sebelumnya, di samping harus berpegang teguh kepada hadis dan sunnah, kelompok yang benar itu cirinya adalah senantiasa ada dalam jamaah atau kelompok besar umat Islam, dalam bahasa Arab disebut dengan as-sawadul aqdam, karena kelompok ini dijamin tidak akan tersesat. Malah dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa barang siapa yang mengucil dari al-jamaah maka ia telah mengucilkan diri ke dalam api neraka. Diambil dari tulisan Muhammad Ahyad Ahmad.